Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih jam 1.2. Jangan lemas, harus semangat ya. Selamat pagi. Semangat, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, baik. Semangatnya karena belum ngopi, Pak. Ya, nanti kita kopi. Baik, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, untuk mengambil berkah, maka kita mulai dengan pembacaan doa. Pembacaan doa akan diwakili oleh ketua kelas. Baik, Sofian, silakan dibacakan doanya. Maaf, batuk-batuk masih, Pak. Ya, tidak apa-apa. Semoga lekas sembuh. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selesai. Baik, apa kabar? Sehat kan? Sehat Bapak. Alhamdulillah, Pak. Sudah sarapan semua? Baru sembuh, Pak. Belum Bapak. Belum. Jadi belum sarapan? Belum Bapak. Tadi keburu jemput Ya. itu Bapak. Berangkatnya masih Ya, jemput itu tidak Bapak. apa-apa. Nanti kita istirahat di jam istirahat ya. Baik. Ya. Ada yang tidak hadir? Hadir. Fahmi Pak. Fahmi Kemana bolos Fahmi? kali Pak. Kami. Bolos itu kali Pak. Bolos. Oh Ya, Pak, ya, Pak, ya. bolos Nanti itu. kita akan di Nah, punishment. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Bagi yang Bapak panggil, tolong dijawab. Siap Pak. Sofian Al-Ansori. hadir, Pak. Muhammad Agus Arif. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Agus Arif. Hadir ya, oke. Anwar Fatah. Ada, Pak. Hadir, Pak. Apa kabar Anwar? Sehat Anwar? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Tari. Hadir Pak. Hadir. Ya, Bapak lihat Tari sepertinya kurang enak badan ya. Semoga lekas sembuh. Amin, makasih Bapak. Ya, sama-sama. Husna Hussein. Hadir, Pak. Imron Hamdah Nurullah. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Imron? Pak. Makanya ayo. Ya, hadir, Tidur Pak. Pak di bawah itu Pak. Imron ini sudah tadi, Pak, di terkenal. bawah. Imron Ayo. sudah terkenal satu kantor nih ya. Muzamila. Hadir, Pak. Ya, Ferry Nugroho. Siap, hadir. Tia Putriana. Hadir, Pak. Jailani. Saya selalu setia untuk pelajaran Bapak. Ya, Narul Fahmi tadi bos ya? Ya, bolos Ya, Pak. bolos, Tadi Pak. saya lihat Pak. Begadang terus itu, Pak. Yang benar kan nih, betul. Kadang Benar. ada salah yang lain. Benar, tadi Pak. Tadi. Ya, Paling oh ya, mungkin semoga rumah neneknya, Pak, di kita Aceh itu, ya. Pak. Kan jauh neneknya, Pak. Fitri Fatmayanti. Ya. Fitri Fatmayanti. Hadir. Oke, baik. Berarti cuman Nasrul Fahmi yang tidak hadir ya. Nanti akan Bapak cek. Baik, sudah siap untuk belajar semuanya? Siap. Iya, Pak. Siap. Siap. Harus kompak. Siap belajar? Siap, Pak. Siap, Siap. Oke. Nah, sebelum kita belajar, kalian harus mempersiapkan semuanya itu. Buku tulis, pulpen, buku paket, sudah dibawa kan? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Sudah ya? Hari ini ketinggalan, Pak. Menurut Saya enggak Hari jamin ini Pak. semua nggak bawa, Ah. Pak. Saya enggak yakin Sudah, Pak. Nasrullah itu Pak. Nasrullah. Ini waktu saya hari ketinggalan. Bapak tebak ya, sudah Bapak tebak. Imam Pak, saya memang minta selalu tidak pena membawa mana. peralatannya. Gimana Tia? Saya ketinggalan, Pak. Nanti mau pinjam pena Oke, boleh. teman. Boleh. Silakan Pinjam sama pena kawan ya. Ya. Ya, Ya, saya baik. punya ya. Baik, anak-anak sekalian jangan ribut lagi, fokus. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan memberikan apa yang akan kita pelajari terlebih dahulu ya, KD-nya, IPK dan lain-lain. Akan diperhatikan.
Bentar. Nasrullah. 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 Buat apa? Belum? Ya, Cek. Mana? Di belakang kelas ada kambing, kita potong yuk. Ya, jangan yang ribut. Tolong fokus ya Rani. Belum kelihatan Bapak. Itu nanti. Udah. Itu nanti yang punya kambing gantian motor kita. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, Oke. Cuma kok Kecil. kelihatannya besar-besar lah ya. Kecil, Besar Pak. atau kecil? Kecil ya? Oke, Bapak besarkan. Kecil, Nampak? iya. Udah. Pak, iya. Dikit lagi, Oke. Pak, dikit lagi. Sedikit lagi. Oke, udah. Terus Pak. Lanjut, Pak. Udah. Saya lupa Baik. kacamata. Tidak apa-apa. Itu Mohon maaf Pak, ya. biasanya suka yang besar-besar, Pak. Ya. Jangan ribut lagi. Tolong dengarkan. Kompetisi dasar atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Nah, jadi kita akan mempelajari bagaimana kita membedah isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah yang nanti akan Bapak berikan di LKPD, ya. Nah, dari materi tersebut, apa indikator yang harus kalian dapatkan? Yang pertama, kalian dapat nanti menentukan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan ceramah yang nanti akan kalian baca. Bukan hanya kalian baca, nanti pada pertemuan selanjutnya kalian akan menampilkan ceramah di depan kawan yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu menemukan dan menuliskan bagian struktur ceramah dan ketepatan kaidah kebahasaan dalam sebuah ceramah. Setelah kalian membedah, kalian menemukannya, lalu kalian tuliskan nanti di LKPD masing-masing. Selanjutnya yang terakhir, kalian akan menanggapi dan mengevaluasi hasil pekerjaan kawan kalian masing-masing. Itu IPK-nya. Tujuan pembelajarannya sama seperti IPK-nya, kalian nanti bisa menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan, mampu menemukan dan menuliskannya, lalu mempresentasikannya. Nah, penilaian yang Bapak ambil nanti yaitu secara tertulis dan berbentuk pilihan ganda. Sudah dimengerti? Paham, Pak. Ngerti, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah dimengerti kan ini? Mengerti, Pak. Paham ya? Oke, baik. Mengerti bagian depannya Nah, saja tadi. itu KD-nya dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan kembali kepada masa lalu sebentar. Jadi masa lalu itu tidak selalu dilupakan ya. Jadi jangan pernah percaya itu mantan tempatnya tong sampah. Nah, itu kalau pribadi Bapak salah. Nah, jadi masa lalu bisa dipakai untuk mengubah masa depan. Nah, Curhat, Pak ya? Bapak kok curhat? bukan curhat, Bapak menganalogikannya. Jadi dengan masa lalu itu kita bisa membentuk masa depan, Anwar. Nah, Bapak, kalau yang tidak punya masa lalu gimana, Bapak? ya, Kan jalani. repot. Masa lalu itu tidak mesti harus selalu masalah asmara. Bisa jadi cerita hidup kita ya. Nah, baik. Pada minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Masih ada yang ingat nggak? Ingat, Pak. Masih sedikit. Ingat. Oke, coba. Agus. Coba Agus, Ya, Pak. jelaskan apa pengertian ceramah. Agus apa Aris, Pak? Itu namanya panjang soalnya, Pak. Oh ya, Aris. Ya, panjang sekali nama Agus ya. Aris, silakan. Terus Agus. Nama Arif kan Muhammad Agus Arif. Dipanggil siapa? Agus, Pak. Agus. Agus. Pak. Ya, nggak apa-apa. Agus, silakan. Arif boleh, silakan. Apa pengertian ceramah menurut Arif? Jangan takut, silakan. Ceramah itu kayak di pengajian, Pak. Ceramah seperti di pengajian. Ya, Pak Yai itu loh, Pak. Oke, boleh. Kita tampung dulu ya. Yang lain ada yang mau menjelaskan pengertian ceramah apa? Seperti Ada lagi, guru-guru Pak. ngajar, Pak. Ya, Pak. Saya tahunya ceramah itu Sofian. waktu di pengajian, Pak. Ya, Ceramah itu, kalau mau Pak. menjawab angkat tangan ya, angkat tangan. Jangan ramah-ramah. Ya, Lagi, Pak. Saya, Pak. Arif tadi sudah ya. Arif Ada sudah. tambahan, Pak. Tambahan. Oke, silakan tambahkan. Apa? Ceramah itu kayak ibu saya kalau pagi, Pak.
Itu diomeli namanya, diomeli, ya diomeli. Makanya bangun pagi. Dah, Sofian mau menambahkan? Ceramah itu seperti guru-guru di depan kelas, Pak. Boleh. Itu Contohnya contohnya. Pak Fahmi. Ya, betul. Memang guru memberikan pelajaran itu contohnya memang ceramah ya. Nah, perbedaannya ada yang tahu? Apa perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah? Sri bisa? Khotbah nanti kita buktikan, Pak. Gimana Pak? Bagaimana, Sofian? Khotbah bisa nanti kita buktikan, Pak. Oh ya, sebentar Adalah lagi salah Pak, ya. Jumat, Pak. Oke. Nanti berarti pelajaran Bapak ini dapat terrealisasi sebentar lagi untuk para kaum Adamnya ya. Ya. Baik, kalau memang tidak ada yang menambahkan, Bapak akan memberikan sedikit aja pengetahuan tentang pelajaran yang minggu lalu. Pidato, khotbah, dan ceramah itu kalau dalam persamaannya mereka bertiga itu sama-sama keterampilan berbicara di depan khalayak ramai. Nah, jadi target mereka itu orang banyak. Bukan sendiri, kalau sendiri namanya orang gila. Jadi mereka berbicara di depan orang banyak. Itu namanya persamaan dari ketiga tadi. Perbedaannya, nah tadi Aris atau Agus lah, yang penting sama namanya ya. Agus. Ya, boleh. Ya, perbedaannya yang pertama ya, ceramah itu memberikan ilmu, informasi sehingga menambah wawasan kita. Ingat ya, tadi ceramah apa tadi? Berarti kayak Gus Samsudin. Pengetahuan yang Nama menambah itu Agus, Pak. Yang menambah wawasan kita ya, informasi atau ilmu menambah wawasan kita, itu ceramah. Pak Fahmi. Nah, kalau Bapak. pidato ya yang kedua. Kalau pidato itu sifatnya persuasif, mengajak. Nah, tahun 2024 nanti kita akan pemilihan presiden kan. Nah, itu para politikus itu akan memakai metode pidato, mengajak orang banyak untuk memilih pilihan mereka. Itu pidato namanya. Sedangkan khotbah itu sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu contohnya khotbah Jumat. Nah, memberikan pengetahuan agama untuk menambah kebatinan seseorang. Jadi sudah mengetahui ya perbedaan pidato, khotbah, dan ceramah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, Bapak lanjutkan. Oke, baik. Hari ini kita akan membedah sebuah teks ceramah. Nanti akan Bapak berikan di LKPD. Tugas kalian membaca terlebih dahulu teks ceramah tersebut. Lalu kalian bedah mana isinya, mana strukturnya, dan mana kebahasaannya. Bapak. Ya, Jalani, silakan. Silakan Jalani. Tanya Bapak. Kalau Ya. seperti kemarin kakak-kakak kuliahan yang ada di jalan raya itu, Pak, mereka naik ke atas mobil terus teriak-teriak, kawan-kawan, kita rapatkan barisan, kita turunkan presiden, tolak kenaikan BBM, maju. Itu apa, Pak? Coba, aku tahu. Ya, silakan Aris. Coba Itu jawab namanya- apa itu. Itu kata Pak C tadi drama kolosal. Itu demo. Salah ya. Itu bukan drama. Bukan drama kolosal itu, Tapi Agus. Bapak tidak melihat. Tapi dari segi Itu Jailani lagi marah-marah, Gus. Soalnya Bapak Ya. kan soalnya kan kakak-kakak itu berdiri di atas mobil pickup biasanya Pak, pakai toa atau pakai sound system gitu. Kemudian kan dia berpidato juga, Pak ya. Cuman kan kawan-kawan, kita rapatkan barisan, tolak kenaikan BBM, setuju. Ya, Pasti oke. begitu, Terima kasih Bapak, Jailani. ya. Itu contoh pidato Jailani ya, dan anak-anak yang lain. Itu contoh pidato karena mereka mengajak menolak kenaikan BBM. Itu intinya pidato. Kalau memang mereka menampilkannya secara drama, ada pementasan, ada lain sebagainya, itu drama. Tapi kalau mereka berbicara, mengajak, itu namanya pidato. Sudah mengerti Jailani? Ya, mengerti Bapak. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Silakan.
Aris lagi, oke. Tidak ada yang lain, silakan. Apa Aris? Pak, kalau Ya. pidato sama khotbah itu bedanya pakai tongkat sama enggak aja tuh enggak, Pak? Saat berkhutbah Aris, memang ada mubalik yang memakai tongkat. Tidak semuanya itu, tidak semuanya memakai tongkat. Mungkin hanya daerah-daerah tertentu yang saat beliau khutbah memegang tongkat ya. Nah, tidak. Lain? Ada? Mungkin Nasrullah? Anwar, Pak, Anwar. Ini Ya pertanyaan. Pak, itu tadi BBM itu tadi apa Pak ya? Saya tahunya TTM itu Pak. BBM bahan bakar minyak Nasrullah. Oh bahan bakar minyak Pak ya? Sudah ganti Pak ya? Ganti apanya? Memang BBM bahan bakar minyak. Itu kepanjangannya Nasrullah ya. Nasrullah itu enggak tahu, Pak itu. Makanya Nasrullah jangan ngasih campur selalu. Kalau Inilah. TTM Inilah saya paham Pak. Oke, kita Jelaskan lanjut lagi. ya. Nah, kita lanjut. Ada yang tahu apa Pak, manfaat Rasulullah kita minum di Pak Habib, menganalisis Pak. isi ceramah? Ya nanti kita bahas lagi ya. Ada yang tahu tidak? Bapak mau bertanya sekali lagi. Ada yang tahu apa manfaat kita membedah isi ceramah? Siapa? Ayo, biar dapat nilai bagus. 100 Bapak kasih. Ada yang tahu? Sofian, Iya, Pak, mungkin? Sofian. Oh, Pak Sofian. Maaf, Sofian, silakan. Mana Sofian? Sofian makan ikan karet di kelas, Pak. Oke. Tia mungkin, Tia. Mana Tia? Pak, saya izin pindah ke Oke. belakang Pak ya. Kasian yang belakang ya, Pak. ya, silakan. Yang di belakang diem terus Jangan Pak, saya di- mau menemani Pak. Ya oke. Sofian, bisa dijawab? Apa, kenapa kita harus membedah isi ceramah, Sofian? Menurut Sofian apa? Coba. Agar kita tahu Pak isinya Pak. Nah, benar. Jadi ceramah itu tidak semua unsurnya isi. Kita dengan membaca teks ceramah, kita bisa mengambil kesimpulan atau isi dari ceramah tersebut apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Nah, kita analogikan ya, misalnya Bapak mau buat jus alpukat. Suka ya jus alpukat? Apalagi pakai es, segar ya? Mantap, Pak. Ya, dah. Jadi Pak, untuk membuat ini jus nggak bisa alpukat, istirahat, apakah istirahat, kita Pak. memblender alpukatnya tanpa mengupas atau membuang bijinya? Mungkin? Nggak mungkin kan? Hancur blendernya karena anak alpukat itu besar. Nah, jadi dikupas terlebih dahulu, lalu dibuang bijinya, isinya yang kita blender. Nah, itu yang penting intisarinya. Jadi dalam ceramah isinya itu bagian yang paling penting. Sudah mengerti ya? Sudah mengerti? Sudah, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Pak. Nah, manfaat kita belajar ceramah ini nanti suatu saat mungkin kalian menjadi pengganti ustadz-ustadz yang lagi viral di media sosial. Ustadz Abu Somad. Nah, mungkin Pak Jailani nanti bisa menggantikan Ustadz Abu Saya pengen Somad. jadi Samsudin Pak. Oh, Nasrullah Samsudin Pak. Nasrullah Samsudin Pak. saya pengen jadi Samsudin itu Pak. Mungkin akan Itu menggantikan Idola Ustadz banget Pak itu Adi Pak. Hidayat. Oh, tenan itu Pak. Anwar Fatah menggantikan Nasrullah Samsudin. ustadz-ustadz yang sudah meninggal tapi tetap dikenang. Nah, jadi kalau kalian jago materi ceramah, kalian ini akan menjadi ustadz-ustadz handal di masa depan. Amin. Wah. Amin. 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 Nah, oke, baik. Amin. Amin. Sebelum Amin. belajar, Bapak akan kita akan melaksanakan yel-yel terlebih dahulu ya. Saat Bapak mengatakan semangat belajar bahasa Indonesia, kalian jawab siap. Oke, Allahu Akbar. Bisa? Waduh, kayak perang aja Ah. nih Bapak ini. Saat Bapak mengatakan Ayo, Pak. semangat belajar bahasa Indonesia, kalian jawabnya siap. Oke, Allahu Akbar ya. Ya, Bapak tes ya. Semangat. Takbir. Siap. Siap. Oke. Allahu Akbar. Oke. Allahu Akbar. Allah Takbir. maju. Nah, Bapak akan membagikan LKPD ini. Jadi kalian dapat satu-satu ya. Nah, ini sudah Bapak berikan ya. Sudah diberikan semuanya ya. Tuh, Bapak berarti kita nanti ceramah ini Bapak ya? Oh tidak, Jailani. Untuk sementara Jumat pertemuan berkah kali nih, ini, Jumat berkah dapat tugas. kita menganalisis terlebih dahulu. Minggu depan kalau ada kesempatan baru kita ceramah ya. Nah,
Itu LKPD, tolong dibaca dulu. Apalagi contoh teks ceramahnya dibaca 3 menit. Bapak berikan waktu 3 menit, tolong dibaca. Nanti sebentar lagi akan kita laksanakan dalam metode diskusi ya. Oke, dibaca 3 menit. Semuanya yang dibaca ya, Nasrullah itu khususnya. Dibaca Nasrullah. Jangan fokus yang lain dulu Nasrullah. Dibaca. Saya fokusnya kemana inanya Pak? Nanti kita fokus yang lain Nasrullah. Dah, sudah dibaca ya. Oke, baik. Ya, Pak, sudah. Bapak bagikan kelompok ya. Tolong dengarkan baik-baik. Nama kelompoknya ini berdasarkan topik materi kita, ceramah. Kelompok pertama, Ustadz Abu Somad. Nah, siapa-siapa saja? Sofian, Anwar Fattah, Husna, dan Fatma. Ya, oke. Kelompok kedua, Ustadz Adi Hidayat, Agus, Tari, dan Ferry. Oke. Kelompok ketiga, Anan Ataki. Ustadz Anan Ataki, kenal kan? Kenal. Mereka semua sahabat tersohor ya. Imron, Muslimillah, Tia, dan Jailani. Oke, sudah ya? Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, Bapak akan memberikan sebentar. Kalian akan menyaksikan terlebih dahulu contoh video ceramah. Bapak lihat dulu ya, masih ada tidak di sini. Sebentar ya, tolong ditunggu ya. Sambil menunggu Bapak, kalian baca-baca dulu itu. Ada dengar anak-anak? Tolong dibaca-baca terlebih dahulu. Ini saya baca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja ya. Sepertinya ada kendala teknis. Kita mengambil model dari siswa saja ya. Jalani mungkin cocok soalnya berceramah ini. Jalani, tolong bantu Bapak untuk berceramah 2 menit saja. Ya. Siap, Bapak. Oke, silakan Jalani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallahu faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim, amma ba'du. Ini yang bahasa apa ya? Pada kesempatan pagi ini, izinkanlah saya nanti kita tidak Jumatan, Bapak. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah pada saat ini saya menyampaikan perihal akhirat. Kira-kira sudah pernah ke akhirat? Sudah pernah ke akhirat, kawan-kawan? Sudah pernah ke akhirat? Nah, kalau belum, mari jangan bercanda, jangan bercanda. Beneran ini Pak, ini loh. Hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan pagi ini saya akan membahas tentang akhirat, akhir zaman, akhir setelah kehidupan. Kira-kira yang ada di sini sudah pernah ke akhirat? Belum. Ya belum. Kalau belum, kita besok bersama-sama ngambil tiket ke sana. Saya pesankan. Saya nggak mau Pak, sama-sama sama Jay Pak. Nggak mau Pak saya. Nggak mau saya diajak sama-sama sama Jay Pak. Masuk. Biar mereka sendiri dulu. Nah, masuk isinya. Jangan
Jangan ribut. Masuk isinya aja lagi, masuk isinya. Hadirin yang berbahagia, Isi dan ceramahnya selalu apa? dirahmatin Allah. Ya. Pada kesempatan pagi ini tentunya kita harus bersyukur karena kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran. Rasa syukur ini adalah sesuatu yang sangat mudah tapi sangat sulit dilakukan. Sudah selesai Pak, karena ini gratis, tidak berbayar Pak. Coba berbayar, lanjut ini saya Pak. Oke. Ya, sebentar ya. Sebentar, ini sudah Bapak temukan insyaallah. Sebentar. Pak coba tampilkan ya. Tapi Bapak, kok saya masih penasaran tadi Pak ya, kalau misalnya ceramah enak Pak ya sambil pegang toa, kemudian teriak-teriak gitu. Kawan-kawan semua, kita tolak namanya BBM gitu Pak. Maju, lawan. Mendengarnya itu kayak mau perang gitu Pak ya, seru kayaknya Pak ya. Ya. Pak, Ya. bentar ya. Sudah tampil belum? Belum tampil Pak. Belum ya? Pak, Husna mau ke belakang Pak. Malu kan yang mau Kenapa nyampaikan. Husna? Ya, izin ke belakang, Oh, Pak. nyampernya ke J, Pak. Bahaya ini, Pak. Oke. Kalau begitu kita Saya masuk tahu, materi Pak. ya. Contohnya, contohnya tadi sudah sampaikan oleh kawan kalian. Itu contoh ceramahnya. Di sini ada kendala teknik, tidak bisa kita dalam video. Tapi Jailani itu sudah menampakkan contoh ceramah walaupun ada candanya ya. Nah, baik kita masuk pada materi ya anak-anak ya. Ya, Pak. Kita masuk Ya. pada materi. Baik, akan Bapak tampilkan. Sebentar. Sudah nampak? Sudah tampak anak-anak? Belum, Pak. Tak tampak Pak. Belum, Pak. Belum tampak. Belum. Tampak nih. Nah, coba Wah, lihat. nih Sudah. sudah mulai tampak Bapak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini materi kita. Coba simak ya yang kita bahas. Teks ceramah. Nah, itu ada siapa tuh di gambarnya? Insinyur Soekarno dan BJ. Nggak ada gambar, Mana, Pak. Nggak ada gambar, Pak. Gambarnya, Pak. Pak, bacanya Yang- begini, Pak. Baca cuma Kenapa bahan yang aja. angka 3 jadi angka 6 ya, Pak? Yang tampil explorernya, Pak. Bukan. Pak, itu saya bingung bacanya, Pak. Kenapa ini dari angka 3 ke angka 6 ya, Pak? 4 sama 5 kemana ya? Sebentar. Windows Explorer itu Pak. Oh, Word-nya sebentar. tadi dibuka. Sebentar ya, sebentar. Bapak Nasrullah nih Pak, ngajak-ngajak keluar terus Pak. Kau cabut katanya Pak. Jangan. Ini jamnya Nah, sudah Pak. ngopi loh, Pak, ini, Pak. Jamnya Sudah? belum ngopi ini, Pak. Tampak anak-anak? Ah, ini, Pak. Wah, tampak ini Pak. Ya, oke. Ini teks ceramah ya. Teks ceramah yang kita pelajari mengenai sisi struktur dan kebahasaan. Nah, kita masuk pada tahap selanjutnya. Ini struktur teks ceramah anak-anak ya. Pendahuluan. Tadi Jailani itu tidak ada pendahuluan itu. Langsung bercanda Jailani ya. Jadi kalau kita mau berceramah itu ada langkah pertama dulu. Langkah apa? Coba dibaca Tia. Pendahuluan. Iya dia. Sedangkan dia dibaca. Kemudian ada beberapa langkah pembukaan, salam pembuka, penghormatan syukur, pengantar, pengenalan isu, topik, masalah, isi Ah, mengenai itu. rangkaian pendapat, fakta-fakta, semua Pak. Ya. Oke semua. Pengenegasan kembali berupa simpulan, rangkuman, penguatan dan saran serta salam penutup. Nah, itu badan-badan teks ceramah. Tidak boleh diotak-atik ya. Kepalanya pendahuluan, badannya isi, kakinya penutup. Dah, ada yang mau tanyakan masalah struktur? Telinganya ikut siapa, Pak? Telinganya ikut di kepala, jadi di pendahuluan. Tak mungkin telinga di kaki ya. Yang lain ada yang serius? Sudah paham Pak? Oke, sudah paham. Kita lanjut. Ini struktur teks ceramah. Nanti di LKPD kalian cari. Tugas kalian berdiskusi mencari struktur teks ceramah yang ada di LKPD ya. Tentang penggunaan tata bahasa yang baik dalam pergaulan sehari-hari. Karena kita tahu kan dalam sehari-hari itu kalian banyak memakai bahasa-bahasa gaul yang tidak dimengerti. Kan, ini struktur
kebahasaannya ya. Nah, tampak? Nampak, Pak. Nah, ini struktur kebahasaan teks ceramah. Mulai dari menggunakan kata sapaan, pernyataan definisi, kata-kata hubungan sebab akibat, temporal, kata ganti, kata teknik, dan menggunakan kata persuasi. Nah, oke, yang terakhir ini merupakan pengertian ceramah, merupakan keterampilan berbicara yang berisi informasi ilmu akan menambah wawasan seseorang. Nah, oke. Itu materi kita. Nah, sekarang kalian berdiskusi. Kelompoknya sudah Bapak bagikan tadi ya? Sudah ya? Ya ada suaranya kok nih. Ini Bapak seperti mengajar di kuburan nih. Sudah, Pak. Pak. Halo. Itu proses diskusi makanya diam. Pak. KPD sudah Bapak bagikan. Silakan bekerja. Waktunya kalian berdiskusi selama 5 menit. Sebentar lagi perwakilan dari kelompok akan tampil ya. Jadi yang Bapak siap-siap itu. 5 menit ini dapat apa Pak ini? Pak 5 menit. Ya, Pak. 5 menit itu 5 menit cuma ilustrasi. Bercapek menitnya kenapa itu? Kalau di saya 5 menit cuma dapat hidung Pak. Nah, dah Kepala sama fokus. badannya belum bisa. Jangan ribut. Dah. Pak, Udah ya? Anwar nangis Udah ya? Pak. Sudah ya? Anwar nangis Pak. Dia tahu sama Nasrullah Pak. Nasrullah, jangan membuli kawan ya, jangan. Ya, Pak. Nah, Mana Pak, yang sabar. Pak. Ya, ini ujian Nasrullah. Kalian punya kawan seperti ini ujian Fatah ya. Kita punya kawan seperti Nasrullah ya. Bahagia Pak saya. Oke. Nah, kelompok pertama diwakili oleh siapa nih? Sofian, Batak, Husnah, Fatma. Siapa? Kelompok 3 dulu, Pak. Oke, 3 boleh. Siapa? Imron, Muzamilah, Kelompok Tia 3 dulu. Jailani. Diwakili Bu Jamila Pak. Tia mungkin bisa ya? Saya, Pak. Jamilah, Pak. Pak Anwar. Diwakili Bu Jamila Pak kelompok 3 Pak. Saya, Pak. Jangan dilempar-lempar. Ya. Jangan lempar-lempar nih, nanti Bapak punishment. Berikan dah. Coba Anwar lah, ya. Ngapain ini, Pak? Jarang sih berbicara nih. Anwar. Struktur. Tadi semua berikan ilustrasi LKPD baca, yaitu tentang teks ceramah penggunaan tata bahasa yang tidak baik dalam yang baik maksudnya dalam pergaulan sehari-hari. Tadi baca LKPD dengan Anwar. Atau siapa yang sudah baca LKPD? Siapa? Apa yang sudah baca, Hari Pak? Pak biasanya Pak Agus. Nah, di LKPD itu Bapak memberikan teks ceramah. Nah, kalian bacakan lalu lihat mana isinya. Isi dari teks ceramah itu apa? Dia sudah baca dia? Muzamilah mungkin? Jailani? Laris? Lagi membaca Pak. Boleh. Bapak ini mau waktu ya. Isinya apa coba? Isinya dulu ya sebelum kita masuk padannya. Isinya. Nah, ini Bapak melakukan penilaian sikap nih. Siapa tidak aktif, remedial nih. Ya. Penilaian sikap Pak lihat nih. Nasrullah ngapain dia ini? Anwar Fatah. Yang isinya rangkaian pendapat dan fakta-fakta bukan Pak? Boleh. Silakan Muzamilah. Muzamilah dari kelompok anak Ataki ya. Oke, silakan. Untuk rangkaian pendapatnya yang pertama isinya, namun dalam pergaulan sehari-hari kita sama sekali tidak benar-benar menggunakannya. Yang kedua, bahkan untuk sebagian besar perusahaan-perusahaan besar pun dalam rapat kalimat dengan bahasa baku tidak benar-benar diimplementasikan. Isi yang ketiga, seandainya tata bahasa yang digunakan tetap seimbang dan setidaknya tidak menghasilkan ambiguitas, maka proses komunikasi tersebut akan berjalan lebih lancar. Betul atau enggak, Pak? Bagian apa? Itu bagian apa Muzamilah? Yang ceramah? Ya, bagian yang mananya itu yang dibacakan? Yang isi. Itu isinya ya. Jadi itu untuk kelompok ketiga, mereka menampilkan isi ceramah, teks ceramah tersebut, yaitu tentang penggunaan tata bahasa di perusahaan pun masih ada karyawan-karyawan yang tidak memakai bahasa baku. Nah, kita kan harus bisa memilih. Tidak mungkin kita memakai bahasa baku di pergaulan sehari-hari. Coba bayangkan nih kalau Jailani bertemu dengan Muzamilah misalnya. Nah, lalu Jailani memulai pertemuan mereka dengan salam. Assalamualaikum Muzamilah. Muqaddimah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Puji syukur. Mungkin tidak kan?
Pak Fahmi. Tidak mungkin. Sabar itu Pak Fahmi, itu orang sabar banget itu Pak Fahmi. Itulah, jadi model baku dipakai di kegiatan yang memang formal, model tidak baku dipakai di kegiatan yang tidak formal. Nah, baik. Ada yang mau menanggapi penampilan Mila? Jalani mungkin, silakan. Mungkin saya mau bertanya Pak. Cai, Boleh, Pak. Cai, jangan tanya macam-macam ya. Itu kelompok saya, Cai. Kalau Ya, kalau semisalnya Pak, ini kan tadi Bapak menyampaikan bahwa dalam berceramah itu tetap menggunakan kata baku begitu Pak ya. Tapi benar. kalau saya melihat Pak, pada implementasinya kok sepertinya sulit Pak ya untuk menyampaikan ceramah itu dalam bentuk bahasa yang pakem menggunakan kata baku begitu Pak. Karena yang saya tahu Pak, saya diajari berceramah Pak. Jadi kita ini kadang-kadang harus menyesuaikan dengan namanya psikologi masyarakat, sosiologi orang sekitar begitu Pak. Jadi kadang-kadang kita itu harus menggunakan guyonan dan sebagainya. Nah guyonan kadang-kadang itu tak jauh dari kata baku, itu guyonan itu pasti melenceng Pak begitu. Itu gimana Pak ya? Cai, itu dapat inspirasi dari mana Cai? Itu bahasa apa itu sosiologi? Lebih ke eksternalnya tuh jalan ya. Itu lebih kepada lingkungan dan darah si orator tersebut. Ini yang kita fokuskan terlebih dahulu, isinya, tapi tidak apa-apa, boleh. Jadi istilahnya gini, itu faktor eksternal. Apabila seseorang berceramah, memang kebiasaan beliau tidak bisa memakai bahasa baku karena memang pendengarnya itu orang-orang yang istilahnya kurang paham kalau kita pakai bahasa baku. Jadi dipakailah ragam bahasa tidak baku. Sebenarnya boleh, tapi secara keilmuan ceramah harus tetap memakai bahasa baku. Ya, jalan ya. Nah, ya siap Pak. Ada yang lain? Pak ilmunya. Ada yang lain? Yang menanggapi Musamilah tadi? Ada yang mau menanggapi? Ini melakukan penilaian sikap nih. Jangan menanggapi yang aneh-aneh ya. Itu satu kelompok dengan saya itu Musamilah ya. Ya. Nah, coba ada yang mau menanggapi Musamilah atau kelompok lain? Ada yang mau tampil? Saya Pak. Ya, silakan. Tadi Muzamila isi ya Pak ya? Musamilah isi. Kamu, ini nampak nggak? Bapak nampakkan? Astagfirullahaladzim. Kok Iya, sudah Pak. isi? Itu Explorer Pak. Hah? Oh bukan ya? Windows Explorer-nya itu Pak. Bentar. Nah, Bapak menemukan contohnya. Oke, siapa tadi? Siapa? Kelompok siapa lagi? Anwar tadi Pak. Oke, sebentar ya. Musamilah terima kasih ya. Musamilah dapat nilai bagus ya, aktif dalam diskusi. Itu mewakili kelompok Pak. Bentar, itu mewakili kelompok. Sebentar Nasubah ya. Bapak dengarkan dulu observasi siswa ya. Musamilah, Nasubah aktif nggak di kelompok? Aktif Pak, ikut diskusi. Betul. Iya, Jangan bohong. betul Pak. Tenang aja Pak. Oke, berarti aktif ya. Kelompok 3 nilainya bagus semua. Kelompok lain? Bapak, saya bertanya tadi dikasih nilai Bapak. Bertanya sebenarnya diberikan, cuman ini kita fokus dulu nilai sikap dalam diskusi. Boleh juga lah. Oke, Bapak berikan biar tidak ada tebang pilih ya, pilih kasih ya. Semuanya sama. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Jadi minggu depan kita presentasikan lagi kelompok yang belum tampil ini. Masih panjang waktu Bapak kan? Anak-anak, belum bel pulang kan? Kurang 6 menit Pak istirahatnya Pak. Oke, kita lanjut. Udah Kurang 6 lapar, menit, Pak. masih lama. Pokoknya pelajaran bahasa Indonesia itu jangan dianggap sepele ya. Nah, harus bangga kita belajar bahasa Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Tadi Bapak berarti sudah melakukan diskusi, penilaian sikap untuk kelompok 3 sudah beres, kelompok lain belum. Minggu depan kita lanjutkan ya. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada lagi ya? Sudah jelas berarti strukturnya sudah jelas, isi dan kaidah perbahasannya juga sudah jelas. Nah, Bapak sebenarnya ingin menampilkan tadi masalah contoh bedah teks ceramah. Tapi kembali ada kesalahan teknik sini yang penting karena sudah mengetahui bahwa bagian pendahuluan itu salam pembuka. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semacam jadi ini tadi. Setelah itu kebiasaannya apa? Setelah salam pembuka?
Apalagi tadi salam pembuka, rasa penghormatan, ya. Kata-kata penghormatan saya kepada siapa, lalu rasa syukur, alhamdulillah. Nah, baru kita masuk ke pengenalan isu, topik yang ingin kita bicarakan apa. Baru kita masuk ke isi, lalu penutup, salam penutup. Itu lebih fokus nanti di materi berceramah. Jadi kalian lebih fokus dulu struktur, isi, dan kebahasaannya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berbicara kesimpulan, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Sri, sudah sehat Sri? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, oke. Silakan. Kalau Sri, apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Menurut Sri sendiri ya, jangan takut. Silakan. Menurut saya, kalau struktur teks ceramah itu ada di pendahuluan, isinya ada salam, kemudian ada kata penghormatan, syukur, kemudian mengenal isu. Kemudian diisi itu ada argumen dan fakta-fakta. Terakhir adalah bagian penutup, isinya kesimpulan. Ya, oke. Terima kasih sih. Itu kesimpulan yang pertama ya. Jadi masalah Anwar, sebentar ya Anwar. Sebentar. Kapan? Nah, jadi itu tentang strukturnya. Anwar mau menyimpulkan tentang apa? Silakan. Ya Pak, biar ingat kita Pak, bahwasannya perbedaan ceramah dengan pidato, dengan khutbah itu kan, kalau ceramah Pak itu tentang wawasan yang umum, ilmu pengetahuan yang umum. Kalau pidato itu Pak sifatnya persuasif, kalau khutbah itu Pak kayak sholat Jumat itu tentang ajaran agama Pak. Gitu. Oke, boleh. Berarti ingat ya, Anwar mengingatkan kita kembali tadi, pidato, ceramah, dan khutbah sama-sama berbicara di depan orang banyak ya. Itu persamaannya, perbedaannya dari pidato persuasif, khutbah itu tentang orang Pak, bukan banyak. Tentang agama, dan ceramah tentang ilmu pengetahuan. Bagaimana Allah? Ceramahnya depan orang Pak, bukan banyak. Lo ngomong apa ini? Ya Pak, lanjut Pak. Kalau depan orang itu belum tentu Rasulullah 1, 2, 3. Ini banyak Rasulullah. Jadi kalau kita ngomong depan tiang listrik itu gila namanya. Ya. Jadi nanti ya, nanti Jumat kalian lihatlah contoh khutbah Jumat. Nah, ya. Sofian dan kawan-kawan laki-laki lainnya, nanti jangan lupa pergi Jumat. Ini khusus Rasulullah. Pergi Jumat ya, Rasulullah ya. Siapa? Nah, nanti di Jumat kita lihat itu contoh khutbah Jumat. Nah, oke. Kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini ya. Kira-kira ada materi yang tidak Pak sampaikan hari ini, anak-anak? Ataukah semua? Kita refleksi dulu. Sudah semua? Oke, sudah semua. Itu yang belum vouchernya Pak, kayak Pak Jai refleksi untuk kalian. Kenapa Jai? Kenapa Dani? Tadi Pak Jai itu sebelumnya kasih voucher Pak, jam sebelumnya Pak. Yang kurang vouchernya Pak. Itu urusan rumah tangga orang ya, kan, ya. Jangan dibawa-bawa. Pak Fahmi bukan counter Pak. Jadi nggak ada voucher Pak. Ya, Bapak kan Maaf, jualan Pak. juga. Pak Aris tidak jelas sekarang Pak. Nanti kita berikan sanksi itu. Dia cabut ya, tidak minta izin Bapak. Oke, refleksi sudah. Sekarang Bapak penilaian kalian mengerjakan tes formatif di SKPD. Pilihan ganda 10 soal. Besok minggu depan dikumpulkan. Ingat ya, itu tugas rumah. Ingat? Besok apa minggu depan Pak? Iya, dikumpulkan itu pilihan gandanya. Ya, besok apa minggu depan Pak? Masih ada minggu depan ya. Oh iya Pak, minggu depan ya Pak ya. Iya. Saya tahu kalau besok insya Allah. Minggu biasanya libur Pak. Minggu biasanya libur itu Pak. Ngajarnya, tidak, Bapak kan ngajarnya di MA. Di pondok pesantren itu minggu tidak libur. Jumat yang libur ya. Hari ini masuk dulu kita. Saya biasanya kalau minggu libur Pak. Nasrullah tiap hari libur. Dah. Baik anak-anak, masih ada waktu tidak? Apa sudah pulang ini? Sudah Pak. Masih ada waktu? Pak.
Gabel, Pak. Oke, kalau Ya, begitu cukup sekian dulu pelajaran hari ini anak-anak. Bapak doakan kalian rajin belajar, sehat selalu. Semoga tetap dalam lindungan Allah ya. Untuk menutup pelajaran kita membacakan dulu doa yang akan dipimpin oleh Sofyan. Silakan Sofyan. Untuk menutup mata pelajaran pada hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti kebiasaan kita, sebelum untuk pelajaran kita berselawat dulu, ikuti Bapak ya. Ya, biar mendapat berkah ini. Pendek saja, Pak ya. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Dah, terima kasih banyak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.